Ya, saya di sini pertama ucapan syukur ya bahwa Pak Gubernur sama Pak Bupati ini benar-benar sangat antusias untuk bisa membantu pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari rumah sakit daerah di Sulawesi. Itu ada di Buton Tengah, ini Kolaka Timur sama Konawe Selatan, Konawe Kepulauan. Saya ke Buton Tengah, Kolaka Timur sama Konawe Kepulauan. Saya kemarin ada bonus, mesti juga peresmian. Ini bukan groundbreaking lagi, peresmian yang sudah jadi di RSUD Kolaka yang indah dan megah sekali, yaitu di tepi pantai. Saya nitip karena ini adalah pesan dari Pak Prabowo, ini kan program quick win-nya beliau kan, jadi beliau pengen kalau bisa cepat jadi tuh 66 rumah sakit di seluruh daerah. Ini sudah yang ke-14 yang kita groundbreaking, mudah-mudahan bisa jadi tahun depan itu bisa jadi 30 kita bisa jadi dan bisa langsung dioperasikan. Pesan beliau adalah akses kesehatan itu harus mudah, kualitasnya harus baik, dan harganya harus terjangkau di seluruh 514 kabupaten kota, bukan hanya di Jawa aja yang selama ini terjadi. Nah, dengan adanya ini, sarana prasarana sudah bagus. Saya titip ke beliau, dokter-dokter orang-orangnya masih disiap. Ini kan urusin orang sakit. Kalau Indonesia sehat, itu yang penting adalah jangan sampai sakit. Nah, itu yang tugasnya sebenarnya tugas saya, tugas Kadinkes, tugas para pimpinan daerah, menjaga masyarakatnya jangan sampai sakit, sehat terus. Itu program Pak Prabowo kedua tuh, yang namanya cek kesehatan gratis, agar kalau udah mulai agak-agak sakit ketahuan duluan, rubah gaya hidup atau minum obat. Saya nggak tahu apakah sekarang di sini udah cek kesehatan gratis apa belum. Mungkin sebagian belum, karena biasanya Indonesia tuh musuhnya darah tinggi, gula tinggi, sama kolesterol tinggi. Menteri terkait dengan tadi kan sudah disinggung masalah fasilitas, bagaimana dengan fasilitas dan SDM yang akan dipersiapkan. Jaminan dari Kementerian Kesehatan. Kalau fasilitas ini selesai, dengan ini harusnya semua sarana prasarana selesai. Nah, SDM kesehatan, saya harus minta tolong sama Pak Bupati sama Pak Gubernur, karena itu kan pegawainya beliau, gitu kan. Saya nggak bisa ngerekrutin, harus beliau ngerekrutin. Saya bisa bantu apa? Beasiswa aku bantu. Akses untuk ambil sekolah dokter spesialis saya bantu. Saya akan bikin sekolah khusus untuk dokter spesialis orang daerah. Jadi kalau dia ngadu gitu kompetisi sama orang-orang dari Jawa, dia pasti menang, karena belum ada kan. Saya pengen yang belum ada tuh diafirmasi. Nah, tapi saya minta tolong ke beliau ya, yang pinter-pinter jangan hanya jadi bupati gitu kan, yang pinter-pinter dikirim jadi dokter juga. Jadi ibu-ibu seneng kok punya anak dokter. Jadi kami atas nama Pemda dan masyarakat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Menteri Kesehatan bersama dengan Gubernur. Ini merupakan langkah yang sangat strategis dalam mendukung infrastruktur kesehatan di daerah kita. Karena yang tadi waktu pada saat peletakan batu pertama mungkin, nah ini melayani masyarakat yang punya khususnya di Kabupaten KJSU, kanker, jantung, stroke, dan itu ginjal. Dan ini harus berjalan bersamaan, baik itu fisik dan peningkatan sumber daya manusia. Dan sekarang ini ada sekitar 10 dokter yang kita sudah kirim untuk peningkatan profesi. Karena anggaran ini dana alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan kurang lebih 175 miliar, dan ini harus selesai di Desember 2025, 1 tahun, bukan multi year, 1 tahun. Ada beberapa fasilitas yang harus kita benahi, yang harus kita tambah, yaitu ada 4 ruangan gizi, ruangan jenazah, laundry, dan ruangan gizi. Ada 3, dan sekarang di tahun ini kita alokasikan kurang lebih 9 miliar secara bertahap. Insya Allah itu akan penuhi terus, termasuk juga lokasi yang tadinya 3 hektar, kita rencana ada penambahan 2 hektar. Terkait insentif untuk dokter dengan mengalami lainnya?
Dari APBD juga? APBD kita pakai APBD. Kita sudah naikkan dari tahun 2024, 2025 dan dokter-dokter yang ada ini untuk mendukung RSUD nantinya kita sekolahkan melalui APBD. Kita berikan beasiswa. Kurang lebih yang kita sudah berangkatkan kita 10. Apa saja Yang itu yang untuk mendukung KJS, kanker, jantung, stroke dan ginjal. Untuk pengawasannya sendiri nantinya sempat disebutkan soal rencana master plan supaya tidak diganggu nanti skema yang akan dilakukan pemerintah daerah apa? Jadi inginnya Pak Menteri Kesehatan itu pergantian kepemimpinan tetapi master plan bangunan RSUD ini tidak berdampak. Jadi nanti kami dari Pemda juga akan melibatkan tim dari Kementerian Kesehatan terkait dengan master plan. Terus yang kedua terkait dengan manajemen. Nah, Pak Menteri Kesehatan tadi sudah menawarkan untuk manajemen nanti Kementerian Kesehatan terlibat aktif sehingga tata kelola RSUD ini bisa memberikan manfaat buat daerah kita. Tahun ini kita ada beberapa bantuan juga dari Kementerian Kesehatan termasuk di tahun 2026 karena kita 13 puskesmas yang insya Allah ada beberapa yang kita benahi termasuk revitalisasi untuk mendapatkan bantuan juga dari Kementerian Kesehatan. Saya yakin kebersamaan ini insya Allah bisa pembangunan bisa cepat, terlaksana dan ini merupakan bukti nyata untuk PHTC, Blueprint, Cita Presiden. Dilakukan groundbreaking satu-satunya kabupaten revitalisasi pembangunan RSUD ini yang sudah tiang pancang, yang lainnya belum ada. Masuk Buteng itu belum, baru satu-satunya Kolaka Timur yang siap. Tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan karena beberapa RSUD yang kita sudah peletakan batu pertama, Kolaka Timur ini paling siap. Dan insya Allah pada saat peresmian nanti Pak Menteri sudah sampaikan ingin dan Pak Presiden. Optimislah kita, masa kita tidak optimis? Jangan belum ada apa-apa kita tidak optimis. Kita harus menjadi warga negara yang optimis.